Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan membahas mengenai tangan ketika i'tidal. Apakah harus bersedekap atau tidak? Tapi sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa lebih berkembang. Terima kasih. Teman-teman sekalian, sebenarnya masalah ini adalah masalah khilafiyah yang sudah ada semenjak zaman dahulu. Sebabnya, karena tidak ada hadis yang sahih sekaligus sharih yang menjelaskan posisi tangan ketika i'tidal. Seandainya ada satu saja hadis yang sahih sekaligus sharih yang tegas menyebutkan akan hal itu, tentu tidak akan ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Hadis-hadis yang ada semuanya kurang tegas menyebutkan posisi tangan ketika i'tidal. Apakah lurus ataukah bersedekap? Sehingga kesimpulan hukumnya lebih banyak menggunakan logika bahasa, nalar, dan asumsi. Oleh karena itulah maka jadi masalah khilafiyah di tengah-tengah para ulama. Lalu bagaimana pendapat para ulama tentang masalah ini? Kalau boleh jujur, memang umumnya para ulama ahli fikih mengatakan bahwa posisi tangan pada saat kita ber'i'tidal adalah lurus dan badan tegak dengan sikap sempurna. Namun ada juga yang mengatakan berbeda, yaitu bahwa posisi tangan ketika i'tidal harus bersedekap. Pembahasan pertama mengenai posisi tangan yang harus diluruskan ketika i'tidal. Pendapat ini mengatakan bahwa posisi tangan harus diluruskan dan tidak boleh bersedekap. Pendapat ini didasarkan pada pengertian dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Hadisnya yaitu, kemudian angkatlah kepalamu sampai engkau berdiri dengan tegak, sehingga tiap-tiap ruas tulang belakangmu kembali pada tempatnya. Dalam riwayat lain disebutkan, jika kamu berdiri i'tidal, luruskanlah punggungmu dan tegakkanlah kepalamu sampai ruas tulang punggungmu mapan ke tempatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu juga ada hadis yang lainnya yang memang senada dengan hadis sebelumnya. Artinya, Allah, Tuhan yang maha perkasa lagi maha mulia, tidak mau melihat salat seseorang yang tidak meluruskan punggungnya ketika berdiri di antara ruku dan sujudnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tabrani. Ada juga hadis yang mengatakan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa apabila Rasulullah SAW mengangkat kepalanya dari ruku, maka tidak langsung sujud sebelum berdiri lurus terlebih dahulu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari Ibnu Atha ia berkata, aku mendengar Abu Humaid berkata, Rasulullah SAW ketika sholat, kemudian beliau i'tidal sampai semua tulangnya kembali ke tempat semula. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Hadis-hadis di atas ditafsirkan oleh pendukung pendapat pertama ini sebagai dasar untuk meluruskan tangan ketika ber'i'tidal dan bukan bersedekap, khususnya pada kalimat sampai tulangnya kembali ke tempat semula. Kalimat itu dimaknai bahwa posisi tangannya lurus karena disebut kembali ke posisi semula. Dan yang dimaksud dengan posisi semula ini adalah posisi umumnya ketika orang berdiri di luar sholat dan bukan ketika sedang sholat. Pendapat kedua, para ulama yang harus bersedekap ketika ber'i'tidal. Pendapat kedua ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa saat ber'i'tidal, posisi tangan kanan di atas tangan kiri atau menggenggamnya dan menaruhnya di dada ketika telah berdiri. Hal itu berdasarkan hadis-hadis yaitu Wa'il bin Hujr berkata, saya melihat Rasulullah SAW apabila beliau berdiri dalam salat, beliau memegang tangan kirinya dan tangan kanannya. Hadis riwayat An-Nasai. Selain itu juga dalilnya ialah dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata bahwa para sahabat diperintah agar meletakkan tangan kanannya di atas lengan kirinya dalam salat. Hadis riwayat Bukhari.
Para pendukung pendapat ini menggunakan keumuman hadis-hadis di atas sebagai dasar bahwa posisi berdiri apapun konteksnya, maka posisi tangan bersedekap. Karena i'tidal itu berdiri, maka posisi tangan ikut bersedekap. Sebenarnya, dalil yang digunakan bukan dalil yang secara tegas menyebutkan posisi tangan, tetapi lebih merupakan nalar dan logika bahasa. Oleh karena itulah, maka pendapat ini ditolak oleh mereka yang berpandangan bahwa tangan itu harus diluruskan. Dasar argumentasinya bahwa hadis di atas menjelaskan posisi tangan saat berdiri yang merupakan rukun sholat. Adapun ketika sedang i'tidal, tentu hadis-hadis di atas tidak bisa digunakan karena salah alamat. Dan akhirnya terjadilah perbedaan pendapat itu sampai hari ini. Buat kita, yang manapun sebenarnya tidak berdosa kalau kita ikuti. Sebab kedua pendapat ini sudah didasari dengan hadis-hadis yang sahih meskipun kurang sharih. Teman-teman sekalian, untuk pembahasannya saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.